Beli jarum ke Gunung Katu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Syariah dengan NIM 2012347. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai ijtihad. Nah, untuk itu silakan simak video penjelasan berikut ini. Baik, sebelum kita masuki tentang arti ijtihad, ada kalanya kita mengetahui latar belakang dari ijtihad terlebih dahulu. Nah, ijtihad dalam perspektif hukum Islam merupakan proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang hukum atau ahli hukum atau mujtahid untuk mencari solusi hukum terhadap permasalahan yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara eksplisit tentunya dalam teks-teks agama seperti Al-Quran dan juga hadis. Nah, secara etimologis kata ijtihad itu berasal dari bahasa Arab yang berarti berusaha atau berjuang dengan keras. Nah, dalam konteks hukum Islam, ijtihad itu merujuk pada usaha untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang hukum dengan menggunakan akal dan juga nalar, serta berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip agama pada isu yang muncul dalam kehidupan sosial kita pada umat Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu ijtihad. Nah, menurut pendapat Hamdi, ijtihad itu secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yakni jahada, yaitu seakar kata dengan akar kata dari jihad. Nah, kata yang berakar dari ketiga huruf ini memiliki arti kesulitan, kemampuan, kesanggupan, dan tujuan. Nah, sedangkan jihad itu telah berubah wazannya dan menjadi lafal ijtihad, maka artinya adalah mengerahkan kemampuan. Sedangkan dalam pengertian secara etimologi ini, para ulama itu tidak ada yang berselisih. Nah, akan tetapi mereka itu berbeda pendapat dalam mendefinisikan ijtihad secara terminologinya. Nah, itu semua bergantung pada sudut pandangnya. Jadi, tidak sedikit ulama itu menghubungkan ijtihad dengan fikih, terus hukum, politik, tasawuf dan sebagainya. Nah, meskipun ada juga yang menyatakan bahwa ijtihad itu hanya ada dalam masalah fikih, tapi tidak ada dalam masalah lainnya. Nah, terlepas dari kontradiksi pendapat itu, tidak ada jeleknya diketahui akan pendapat-pendapat dari mereka. Adapun dalil disyariatkannya ijtihad itu dasar pelaksanaan aktivitas ijtihad itu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 105 yang dimana berbunyi sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Nah, supaya kamu itu bisa mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Materi selanjutnya yaitu mengenai pembagian ijtihad. Nah, sebelumnya ijtihad itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ijtihad fardhi dan yang kedua itu ijtihad jama'i. Nah, ijtihad fardhi itu adalah ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau beberapa orang yang belum tentu para mujtahid lain itu dapat menyetujuinya. Nah, adapun contoh ijtihad fardhi itu ada yang namanya ijtihad Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas, di mana tentang seorang kakek yang bersama saudara-saudara dari yang meninggal. Nah, bahwa si kakek itu mendinding saudara-saudara itu. Nah, sedangkan Ali, Zaid, dan Ibnu Mas'ud juga berpendapat bahwa si kakek dari saudara-saudara tadi yang meninggal, nah itu sama-sama memperoleh pusakanya gitu. Sedangkan ijtihad jama'i itu adalah suatu ijtihad terhadap suatu masalah yang disepakati oleh semua mujtahid atau semua para mujtahid gitu. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW juga bersabda ketika Ali menanyakan tentang sesuatu urusan yang menimpa masyarakat, di mana pada saat itu ada sesuatu yang menimpa masyarakat yang tidak diketemukan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, adapun berapa contoh dalam ijtihad jama'i ini adalah yang pertama itu ijtihad para sahabat. Nah, di mana ketika para sahabat itu ingin mengangkat Abu Bakar sebagai kepala negara, maka di situ harus bertanya kepada mujtahid. Nah, inilah namanya ijtihad jama'i. Yang kedua itu ijtihad para sahabat ketika mengangkat Umar bin Khattab sebagai kepala negara atas saran dari Abu Bakar. Nah, yang ketiga ijtihad para sahabat ketika menerima usulan Umar bin Khattab untuk menulis Al-Quran. Nah, untuk menulis Al-Quran tadi harus ditulis dalam mushaf. Nah, sedangkan pada masa Nabi itu belum dimushafkan. Nah, ini juga termasuk ke dalam contoh ijtihad jama'i. Nah, adapun contoh lain yaitu ijtihad para sahabat itu memperserikatkan ibu dari ayah bersama dengan ibu dari ibu dalam menerima 1/6 harta peninggalan. Nah, itu juga masuk ke dalam
ijtihad jama'i, karena ijtihad jama'i ini lebih kepada kesepakatan para mujtahid untuk menetapkan suatu hukum yang tidak ada atau tidak jelas dalam Al-Quran ataupun sunnah atau hadis tadi. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dari ijtihad. Nah, syarat-syarat ijtihad ini menurut Rusdi Khalil itu mengatakan bahwa syarat-syarat ijtihad itu adalah harus mengetahui ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Quran. Terus juga harus mengetahui hadis-hadis hukum. Misalnya yang terdapat dalam kitab Nailul Awtar lil Al-Syaukani itu mengetahui nasyik dan mansuknya. Terus juga mengetahui usul fikih yang oleh Al-Razi itu dianggap paling penting dimiliki oleh seorang mujtahid. Nah, terus juga mengetahui ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu nahwu, shoroh, balaghah dan sejenisnya. Selain itu juga mengetahui ijma, di mana agar ijtihad yang dihasilkan itu tidak bertentangan dengan ijma. Nah, adapun bidang-bidang ijtihad itu kita bisa lihat dari macamnya. Menurut Al-Duwalibi, sebagaimana dikatakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, nah ijtihad itu dibedakan dalam 3 macam. Yang pertama itu al-ijtihad al-bayani, yaitu menjelaskan bayan atau hukum-hukum syariah dari nas syar'i. Nah, yang kedua itu al-ijtihad al-qiyasi, yaitu meletakkan wadullan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, dengan jalan ya harus menggunakan kias atas apa yang terdapat dalam nas-nas hukum syar'i. Selanjutnya yaitu hukum ijtihad. Menurut Syekh Muhammad Khudari Bek dalam kitabnya Usul Al-Fiqih bahwa hukum ijtihad itu dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama wajib ain. Wajib ain ini yaitu bagi seseorang yang ditanya tentang sesuatu masalah dan masalah itu akan hilang sebelum hukumnya itu diketahui, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa terus dia sendiri juga ingin mengetahui hukumnya gitu. Itu termasuk ke dalam wajib ain. Yang kedua itu wajib kifayah, yaitu apabila seseorang ditanya tentang sesuatu dan sesuatu itu tidak hilang sebelum diketahui hukumnya, nah itu sedangkan selain dia masih ada mujtahid lain. Nah, apabila seorang mujtahid telah menyelesaikan dan menetapkan hukum sesuatu tersebut, maka kewajiban mujtahid yang lain itu telah gugur. Namun bila tak seorang pun mujtahid melakukan ijtihadnya, maka dosalah semua mujtahid tersebut. Nah, yang ketiga itu sunnah, yaitu ijtihad terhadap suatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi. Itu tadi hukum ijtihad, yang dimana pertama tadi wajib ain, yang kedua tadi fardu kifayah, dan yang ketiga tadi sunnah. Baik, saya rasa cukup dengan penjelasan saya mengenai ijtihad tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian materi ataupun ucapan saya. Sebelum saya menutup, saya akan memberikan sedikit pantun. Pohon padi namanya jerami, padi tua jadilah benih. Hanya segini dari kami, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.